Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waalaikumsalam. Pak Dodi, langsung saja saya mau bertanyakan begini Pak. Saya itu kan rencananya mau bikin tentang pagelaran wayang lakon Bima Suci, kajian semiotiknya Roland Barthes. Nah, kalau begitu saya lagi jadi bingung nih, saya mau masalahnya apa gitu Pak, permasalahannya apa, satu, kedua, apakah saya cukup dalam penelitian ini cukup membaca kajian-kajiannya, apa maksud saya cukup membaca skenario dari skenario dari pagelaran wayang itu, atau juga perlukah saya misalnya mewawancarai atau menonton wayang dari dalang yang berbeda, satu. Kemudian apakah juga saya cukup dengan, karena sekarang pagelaran wayang itu nyaris tidak ada, apalagi di masa pandemi seperti ini, apakah saya cukup dengan menonton wayang dari YouTube sajakah, atau bagaimana Pak? Atau saya hanya cukup melihat dari ada namanya balungan lakon Pak, seperti skenario dalam pagelaran wayang. Saya di sini akan membedakan antara Bima Suci dengan Dewa Ruci, karena kalau Dewa Ruci itu ada di serat, tetapi kalau Bima Suci itu ada dalam pagelaran wayangnya, ada dalam lakonnya gitu Pak. Nah, di situ saya mau bertanya gimana saya sebaiknya gitu loh Pak. Dalam kajian saya kan filsafat Pak. Jadi bagaimana sebaiknya Pak? Itu saja Pak. Terima kasih Pak Dodi, Pak Taufik, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Langsung Pak Dodi ya. Oke, ya. Saya nggak tahu apakah masuk ya di peta ini atau mungkin harus punya panah dan kotak baru di situ mengenai apa yang Ibu kemukakan tadi. Tapi apa yang Ibu kemukakan tadi lebih terkait dengan aspek teknis sebetulnya, yaitu teknik pengumpulan data. Ya. Teknik pengumpulan data. Begini Bu, diawalinya seharusnya dari aktualitas tema. Sehingga Ibu harus menjawab apa sih signifikansi meneliti Dewa Ruci dan Bima Suci untuk konteks sekarang gitu. Di mana itu keterkaitannya, signifikansinya, dan mau menggali apa di situ. Ya, sehingga ini untuk apa? Untuk memunculkan aktualitas sehingga menjadi menarik gitu. Seringkali berdasarkan pengalaman mahasiswa macet di tengah jalan karena dia tidak menemukan signifikansi sehingga menjadi tidak menarik tema yang dia pilih itu. Bosan duluan, ya, jenuh duluan karena tidak mampu memunculkan aktualitas dan daya tarik dari tema yang dia pilih. Itu dulu. Nanti ketika Ibu menemukan itu, nanti teknis-teknis tadi menjadi sangat banyak pilihannya. Jadi di sini jangan bicara mengenai cukupkah saya melihat YouTube, cukupkah saya membaca, bukan soal cukup tidak cukup. Ini adalah soal peluang, sejauh mana Ibu punya atau kita semua punya akses untuk menggali informasi dari beragam sumber. Kalau hanya dari YouTube dan tidak ada teknik lain, berarti kita harus fokus di situ sebanyak-banyaknya. Jadi itu pilihannya. Jadi bukan cukup tidak cukup, tetapi kayak inilah kalau dalam teknik pengumpulan data itu kayak snowball gitu, tapi bukan snowball ini. Ini purposive. Jadi menggali atau memanfaatkan semua sumber tanpa dibatasi harus itu, harus ini, cukup itu, cukup ini. Memanfaatkan semua peluang yang di situ ada sumber, ada informasi, ya, ada bahan yang bisa kita gali. Tinggal kalau kita menggunakan langkah-langkah seperti yang digunakan dalam pendekatan sejarah, historical approach, yang disebut dengan kritik itu, eksternal kritik, kritik eksternal, kritik internal. Mungkin juga tidak sedetail itu, tetapi yang dimaksud adalah bagaimana kita mengkritisi secara hati-hati orisinalitas, ya, sehingga apalagi kalau melihat YouTube, ya. Jadi gini, positioning YouTube atau tayangan saja, mau YouTube, mau televisi, mau apa, itu berbeda posisinya dengan kita menonton langsung, Bu. Tapi bukan berarti yang satu lebih buruk. Ini positioning, yang satu menjadi primary source, yang satu menjadi secondary. Meskipun televisi, kalau itu bukan live ya,
yang tidak diedit. Ya. Tapi kalau yang sudah diedit, maka posisinya menjadi secondary. Karena itu ada upaya atau ada campur tangan orang lain untuk merekayasa kan. Ya, kayak kita menulis buku kan ada yang dipilih, ada yang ditulis, ada yang tidak boleh ditulis segala macam. Di yang begini, di rekaman video begini, ketika diedit maka posisi sumber sudah berubah dari primary source menjadi secondary. Kenapa? Karena ada campur tangan orang lain itu. Ya. Apalagi YouTube gitu ya, apalagi dibuat secara sengaja, maka di situ direkayasa kan. Sekecil apapun tetap saja di situ ada rekayasa, maka posisinya menjadi secondary. Nah, mencari data terutama yang diperlukan kan sebetulnya primary source ya, maka Ibu bagusnya menonton gitu ya. Nah, kalaupun tidak menonton langsung acaranya karena sudah jarang, mungkin mencari yang menonton secara live. Kalaupun itu tidak mungkin ya bergeser ke secondary source yaitu YouTube atau recorded seperti itu ya. Tapi yang diedit posisinya begitu. Bukan jelek tetapi memang ada konsekuensi ya. Itu menjadi secondary source karena bisa jadi berdasarkan kepentingan tertentu ada bagian-bagian yang dipenggal sehingga Ibu kehilangan cerita utuhnya kan. Tapi tidak apa-apa kan karena data itu yang kita dapat mau apa lagi kan begitu. Nah, di situ Bu, jadi jangan membatasi sumber, seberagam apapun sumber-sumber itu harus dilacak. Dalam tradisi riset itu ada yang begini, ada yang disebut dengan how to smell the situation. How to smell the situation, bagaimana mencium bau situasi. Misalnya saja begini, kalau di antara teman-teman ada yang mau meneliti mengenai misalnya dinamika dinamika agama dan politik di Aljazair misalnya ya, di Mesir, di Malaysia, meskipun kita hanya 1-2 hari, bagusnya kita pergi ke sana. Idealnya. Wah, apa yang bisa didapat dalam 1 hari? Ya nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa juga nggak apa-apa. But you can smell the situation. Nah, Anda bisa melihat, oh ini di sini terjadinya demo itu, misalnya ya di Mesir misalnya. Oh di sini terjadinya demo di Tiananmen itu dulu di Cina. Oh di sini terjadinya bagaimana penembakan Aquino di Filipina. Jadi kita melihat situasinya, kita mencium suasana. Orang-orang Barat ketika meneliti kondisi di Indonesia, ada yang bertahun-tahun seperti Clifford Geertz gitu ya. Ada yang hanya 1-2 hari, mungkin 1-2 minggu gitu ya. Untuk apa datang 1-2 hari ke sini? Dia nggak akan dapat apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa. Tapi he or she can smell the situation. Meneliti Darul Islam, pergilah ke Tasik misalnya, ke Garut. Lalu apa ya, lihat-lihat situasinya aja. Tetapi ada beda, Bu. Ada beda, rasanya ada beda gitu ya ketika kita datang ke sana. Ada yang nonton film apa tuh? Saya lupa juga. Saya lupa. Saya nonton sebuah film yang di situ seseorang meneliti di negara lain. Oleh penguji ditanya, Anda ke sana nggak? Enggak. Dari mana Anda dapat sumber dari? Oh, nah, mereka ketawa-ketawa aja. Kenapa? Bukan soal kekayaan sumber, tapi soal how he or she can smell the situation. Nah gitu Bu. Jadi meskipun Ibu cuma sekali saja, jika ada tayangan tentang tema tadi, itu bagus untuk dilihat, ditonton gitu ya. Nah, meskipun sumber-sumber lain 95% dari bahan-bahan sekunder nggak apa-apa. Tapi usahakan seperti itu. Begitu juga teman-teman yang lain ya, kalau misalnya Anda penelitian orang Sunda mau meneliti di Kalimantan, ya pergilah ke sana sebarang 1-2 hari ke lokasinya, sekedar tadi smell the situation. Itu Bu, sebetulnya ini yang mungkin jarang kita dapat gitu ya di mata kuliah metode riset, karena memang istilah how to smell the situation juga hanya saya dapat juga dari seminar-seminar sebetulnya itu, tidak dari kuliah-kuliah. Ya, teman-teman yang lain yang mau meneliti tentang itu ada bagusnya hadir di sebuah peristiwa di TKP-nya meskipun hanya sekedar nonton-nonton. Sebentar Pak, kalau saya lihat dari sisi dari kajiannya dari semiotiknya Roland Barthes,
apa kata-kata kajian semiotiknya Roland Barthes itu dimunculkan di judul atau itu tersirat Pak atau bagaimana gitu loh Pak? Ya, itu teknis Bu. Saya lupa tadi meneruskan itu ya, saya dapat. Gini, saya juga mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi gini, Roland Barthes itu he has his own perspective, dia punya perspektif sendiri, objeknya juga mungkin berbeda dengan objek yang kita kaji, tetapi kita menemukan statement-statement, pernyataan-pernyataan yang bisa ditarik kepada kondisi dan situasi di tempat kita riset, gitu ya. Artinya ada di yang tadinya sangat Barthes amat, gitu ya, Roland Barthes itu, artinya penelitian dia di mana, kajian dia di mana, perspektif dia juga bagaimana, kan itu beda dengan kondisi, tradisi, dan segala macam kita. Nah, ditarik dulu ke dalam kondisi kita sekarang di Indonesia, di tempat kita melakukan riset. Jadi kalau dulu ada istilah pribumisasi teori, nah, ada istilah itu. Jadi teori-teori Barat, nah, ditarik dulu ke tradisi kita, ya. Karena kan ada jarak ya, ada bias kan, meneliti menggunakan cara pandang Barat untuk meneliti kondisi di Indonesia. Ada jarak budaya yang berbeda, ada bias. Nah itu istilah dulu itu dipribumikan dulu. Mana pernyataan-pernyataan yang bersifat universal yang bisa jadi relevan dengan kondisi di kita di Indonesia atau di tempat kita melakukan riset. Sehingga tidak semua pernyataan-pernyataan Roland Barthes itu harus dihabis-habisan mentah-mentah kita ambil. Karena ada yang disebut dengan social setting. Ketika misalnya saya contohkan yang lain, ketika Weber meneliti tentang semangat ekonomi masyarakat Jerman, harus dilihat di situ Jermannya, tradisi Jermannya, tradisi Protestannya, kan seperti itu ya. Tradisi Eropanya, lalu kita menerapkan itu di Indonesia. Nah, kan ada bias. Nah, bagaimana itu pernyataan-pernyataan umum dari Roland Barthes yang implementatif ya, yang applicable untuk kasus di kita. Tidak masalah dengan menyebutkan kata Roland Barthes-nya di judul, nggak masalah itu. Tapi yang ada di dalam kajian Ibu itu di dalamnya harus ada pernyataan-pernyataan dari Roland Barthes yang diseleksi, yang relevan dengan tema, dengan masalah, dengan tradisi lingkungan ya, sosial di mana kita melakukan riset. Tadi pewayangan, tidak semua pernyataan dari Barthes itu relevan dengan kasus pewayangan, apalagi jaraknya jauh banget kan, ya jarak tradisinya maksud saya. Ya. Nah, tapi bisa jadi ada universal statement ya, yang ada statement yang bersifat universal yang bisa digunakan di situ. Oleh karena itu teman-teman yang menggunakan teori-teori Barat harus hati-hati untuk melihat dulu relevansi pernyataan-pernyataan, tesis-tesis dari pemikir-pemikir yang lain itu, terutama konteksnya yang harus dipertimbangkan. Dan itu dapat dilakukan, yakin gitu. Ya, karena manusia itu selalu memiliki ekspresi-ekspresi yang universal. Ya, bangsa manapun selalu memiliki rasa, memiliki orientasi dan beberapa hal yang sama. Nah, sebagai itu yang membuka peluang bagi kita untuk menggunakan teori-teori di asalnya. Terima kasih.